I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Viviana Octaviani selaku moderator kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi landasan dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Saya bersama rekan saya ada Kartini sebagai penyaji 1, penyaji kedua saya sendiri, dan penyaji ketiga ada Mega. Adapun pokok pembahasan yang kami angkat dalam materi ini yang pertama yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Yang kedua ada prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan media pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh penyaji-penyaji kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami mengenai landasan media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan media pembelajaran. Landasan media pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan teknologis. Yang keempat, landasan empiris. Landasan filosofis merupakan seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis ini. Artinya, pengguna media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati oleh banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu belajar adalah proses kompleks dan unik. Artinya seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik berupa fisik maupun mental. Keterlibatan dari semua aspek kepribadian ini akan nampak dari perilaku belajar orang itu. Perilaku belajar yang nampak adalah unik, artinya perilaku itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak pada orang lain. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan dan penilaian proses dan dalam pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide peralatan, dan organisasi untuk menganalisir masalah, mencari pemecahan pelaksanaan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan terkontrol. Yang terakhir atau yang keempat yaitu landasan empiris, yaitu temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terjadinya interaksi antara media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila belajar dengan media yang sesuai dengan karakteristiknya atau gaya belajarnya. Contohnya, ada siswa yang memiliki tipe belajar dengan menggunakan tipe visual, seperti menggunakan media gambar, diagram, video, dan film. Sementara ada juga siswa yang memiliki tipe belajar auditif, akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah dari guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviana, penyaji kedua untuk materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwasanya media bukan hanya sekedar alat bantu guru saja, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kemudian penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberikan efektivitas atau kontribusi terhadap tercapainya pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran juga harus kita perhatikan. Makanya kita harus memiliki pegangan atau prinsip dalam menentukan media apa saja yang cocok ketika digunakan dalam pelajaran. Karena memang media ini bertujuan untuk membelajarkan siswa. Media dalam bentuk apapun, maka sasaran akhirnya adalah untuk mencapai tujuan belajar siswa. Adapun prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah media yang digunakan oleh guru harus sesuai untuk tujuan pencapaian siswa. Maksudnya di sini adalah media yang digunakan bukan untuk alat hiburan, tetapi untuk membelajarkan siswa agar siswa paham, karena memang media ini sebagai saluran atau transportasi untuk memudahkan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, setiap materi pembelajaran ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, guru harus pintar menyesuaikan atau mencocokkan media apa sih yang sesuai ketika digunakan dengan materi ini. Jadi ketepatan dalam pemilihan media ini harus sesuai, karena kalau tidak akan menyulitkan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, ketika hari ini membahas tentang sistem saraf, maka guru harus menampilkan media tentang sistem saraf, bukan tentang tata surya atau tentang hewan-hewan. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu ada media yang digunakan harus sesuai dengan pemahaman, bakat, dan minat siswa. Nah, kita kan memiliki setiap manusia atau setiap siswa memiliki daya tangkap belajar yang berbeda-beda. Ada siswa si A yang paham ketika menggunakan media visual, atau ketika siswa B paham ketika menggunakan media visual. Nah, maksudnya di sini adalah siswa yang pendengarannya kurang jelas, maka sulit ketika menggunakan media auditif. Juga sebaliknya, siswa yang penglihatannya kurang jelas, maka akan sangat sulit ketika menggunakan media visual. Nah, untuk itu guru harus pintar menyesuaikan kembali media apa yang cocok ketika siswa memiliki pendengaran atau penglihatan yang kurang baik. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang prinsip media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega. Saya sebagai penyaji ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran harus bersifat menginformasikan. Dalam pembuatan media, diharapkan dapat menginformasikan satu hal yang baru kepada peserta didik tentang suatu kejadian atau objek yang tidak diketahui mereka sebelumnya melalui sebuah ruang dan waktu yang terbatas. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran harus bersifat menarik dan memotivasi siswa agar apa yang dipelajari oleh siswa tidak monoton, maka diperlukannya pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran harus bersifat instruksional. Seseorang siswa harus dapat memahami dengan cepat apabila dalam media tersebut menampilkan sesuatu yang bersifat instruksional. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyaji yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian video pembelajaran yang bisa kami buat tentang materi landasan dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.